La wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ulangi bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah kepemimpinan bupati dan wakil bupati itu sudah menyampai dalam kurun waktu 2 tahun. Berapa tahun lagi Pak Bupati? 1 tahun 8 bulan lagi karena ada pemilu serentak ya. Saya kemarin bercanda di Kabupaten Bulungan, waktu ngaji Kabupaten Bulungan di masjid apa tuh jamaahnya sampai ribuan. Orang Jawa semua. Saya bilang bagaimana kalau saya hijrah Kabupaten Bulungan nyalon bupati? Suku Jawa. Nggak ada yang setuju, ya udah nggak jadilah. Ya, itu nikmat di antara nikmat kita dari Allah Subhanahu wa taala, diberi pemimpin yang bisa membimbing kita, yang bisa mengarahkan kita kepada arah yang lebih baik. Di sini saya dari kemarin itu dijemputnya langsung panitia itu luar biasa. Dijemputnya langsung dari Hotel Crown itu di sana di Kota Bulungan ya. Saya kemarin sempat ketakutan Pak Bupati. Karena di hotel, di lobi hotel ada orang gemuk pakai pecinya putih, ada jenggotnya, salahnya agak cingkrang. Saya waktu itu baru keluar masuk di lobi hotel. Assalamualaikum Pak Kiai, kami jemput dari Bulungan. Dari Tanah Tidung. Saya bisik, Mas, itu orang beneran apa mau menculik saya? Loh, tampangnya kan kayak orang Wahabi, saya bilang. Ternyata beliau itu siapa setelah saya kenal di sini. Beliau panitia ngecek dari Bulungan, ngecek ke sini Tanah Tidung. Betul itu panitia yang jemput. Jadi beliau dipoto di lobi dikirimkan ke Tanah Tidung. Ya betul itu panitia. Saya ternyata mohon maaf kepada orang Tanah Tidung. Beliau itu kiai besarnya Tanah Tidung, Kiai Haji Harmoko. Kemarin jemput saya pakai celana cingkrang, jenggotan, pakai peci putih. Saya bilang jangan-jangan di tengah jalan saya mau diculik ini. Ternyata beliau kiai besarnya orang Bulungan. Didampingi ada sesepuh itu Kiai Ustadz Khairil dengan drivernya Ustadz Hermanto. Jadi saya kemarin itu dari Bulungan ke sini itu rasanya itu seperti di Pulau Jawa, Pak. Apa maksudnya? Namanya nama yang jemput saya dari Bulungan ke sini orang Jawa semua. Sopirnya Pak Bupati Hermanto. Hermanto itu nama Jawa. Padahal asli suku Tidung. Ada lagi yang mendampingi Kiai Haji Harmoko. Yang dampingi lagi Kiai Haji Kuswanto. Ini orang OO semua, ini kayak orang Jawa semua saya bilang. Saya ini lagi di alam mimpi apa alam beneran? Bilangnya saya lagi ada Kalimantan. Kok orangnya orang Jawa semua? Itu yang paling ngeri itu kemarin. Di lobi hotel ada orang celana cingkrang, pecinya putih. Aduh, saya cek ada banser belum di Tanah Tidung. Tanah Tidung belum ada banser, masalahnya repot nih. Investigasi. Ternyata beliau punya ilmu yang tidak saya miliki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ngaji apa bercanda saja? Mulai ngaji ya, sedikit-sedikit ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, tolong itu suara anak-anaknya dikondisikan dulu. Saya yakin, seyakin-yakinnya, setelah acara tasyakur dan doa bersama ini, saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, Kabupaten Tanah Tidung akan semakin maju. Semua warga kabupatennya juga akan semakin sukses. Yang tadinya istri 1 akan tambah istri 2. Yang istrinya sudah 2 bisa tambah 3. Kalau tidak laku bisa nyebrang ke Jawa. Kenapa saya begitu yakin?
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Wahai manusia, kalau kalian mau bersyukur maka aku Allah akan menambahi nikmatku. Yang tadinya jadi bupati 2 periode naik jadi gubernur. Amin Allahumma amin. Nanti baru 1 periode. Kita doakan dulu beliau nanti 1 periode 2 periode. Amin. Itu namanya la in syakartum la azidannakum. Warga Kabupaten Tanah Tidung yang asalnya sawitnya cuma dapat 10 hektar nanti tambah 20 hektar. Jadi orang Kalimantan tuh kaya-kaya ya, tanahnya berhektar-hektar. Kalau di Jawa tuh jarang sekali orang yang tanahnya berhektar-hektar, luar biasa. Tepuk tangan untuk orang Kalimantan. Yang tadinya cuman jadi wakil bupati, insya Allah naik jadi wakil bupati. Yang bupati sudah 2 periode akan naik calon gubernur. Oh, kemarin saya begini, karena di Kabupaten Nunukan kan bupatinya sudah 2 periode ya. Tenang Ibu Bupati, nanti Ibu Bupati saya doakan jadi calon gubernur. Begitu Pak Bupati, saya doakan itulah bagian daripada la in syakartum la azidannakum. Asalnya warga miskinnya sekian persen di kabupaten, nanti yang meningkat itu warga yang kaya rayanya. Itulah bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi saya sudah memberi honoris causa, gelar kehormatan kepada Pak Bupati itu Kiai Haji. Coba Pak Harmoko, Kiai Haji Harmoko, bayangkan, andaikan dalam rangka 2 tahun kepemimpinan tasakuranya Pak Bupati menghadirkan grup dangdut, joget-joget, disertai minuman keras. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bukan rahmat Allah yang turun, tapi azab Allah yang akan turun. Untung Kabupaten Tanah Tidung punya bupatinya orang yang solih, yang tadi mulai saat ini detik ini gelarnya menjadi Kiai Haji. Sudah sering berangkat haji kan Pak Bupati? Oh belum haji belum. Saya sering haji. Saya kasihkan gelar haji saya 1 Pak Bupati. Saya berangkat hajinya udah berkali-kali soalnya. Jadi saya kasihkan 1. Nah itu, jadi nikmat itu. Jadi termasuk nikmat tadi kita bersyukur kepada Allah mendapatkan rahmat dari Allah. Nikmat terbesar tidak kalah pentingnya warga Kabupaten Tanah Tidung punya pemimpin yang senang kegiatan keagamaan. Di rumahnya ada burdahan, undang para kiai, para tokoh agama. Luar biasa nggak? Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bupati Tanah Tidung. Ini saya doakan nanti jadi bupati 2 kali. Ya kalau bupatinya begini kita seneng ya. Coba kalau bupatinya yang merayakan kepemimpinan dengan joget dangdut, minum-minuman, wah langsung tak gerbek deh aku. Gawa banser. Kalau banser gak punya saya pinjam akiknya Ustadz Harmoko. Katanya akiknya Ustadz Harmoko itu kalau dilempar bisa jadi 1000 tentara itu. Oh ya. Makanya nanti 2 periode jadi bupati, saya doakan Bapak Kiai Haji Ibrahim Ali ini jadi gubernur. Amin Allahumma amin. Tapi tadi ada doa tambahan. Istrinya beliau itu bisa ke saya. Doakan suami saya jadi gubernur ya. Tapi nanti kalau jadi gubernur tolong doakan jangan tambah istri. Begitu kira-kira kurang lebih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekarang saya mau buka kuis. Kemarin waktu di Nunukan hadiahnya dari bupati. Waktu di Bulungan ketua DPRD. Karena waktu di Bulungan bupatinya gak datang, yang datang ketua DPRD. Saya mau membuka kuis. Ini kuis ini. Siap Pak Bupati ya. Saya hadiahnya mintakan sama Pak Bupati. Yang bisa jawab dapat hadiah 500.000. Setuju? Tetapi kalau jawabannya salah didenda ngisi kotak amal masjid 750.000.
Ini baru adil. Bilang hadiah setuju, bilang didendang isi kotak amal, kalau nggak dipaksa nggak mau, repot. Wah, ada ketua DPRD, gabung kita hadiahnya diberes ini. Setuju Pak Ketua DPRD? Oke. Berarti hadiahnya 1 juta bagi yang bisa jawab. Dari Pak Ketua DPRD 500.000, Pak Bupati 500.000. Setuju? Oke. Tapi kalau jawabannya cuma mirip-mirip, nggak jadi dapat hadiah. Hadiahnya untuk Ustadz Darmoko saja. Pertanyaan saya sederhana. 2 pertanyaan saya. Pertanyaan pertama ini pertanyaan 2, tapi jawabannya 1. Hadiahnya juga 1. Pertanyaannya, berpahalakah jadi bupati ataupun jadi pejabat lainnya? 1. Kalau berpahala apa alasannya? Kalau dosa apa alasannya? Itu pertanyaannya. Saya ulangi, berpahalakah jadi pejabat, entah itu jadi DPRD, ketua DPRD, entah itu jadi bupati? Kalau berpahala, apa sebabnya? Kalau tidak berpahala, apa sebabnya? Silakan. Kalau yang jawab bisa jawab dapat 1 juta. 500.000 dari Pak Bupati, 500.000 dari ketua DPRD. Ini baru kali ini kumpul, soalnya waktu di Nunukan yang datang bupatinya saja, di Bulungan yang datang ketua DPRD. Kumpul, saya buka peluang amal baik untuk beliau berdua. Tepuk tangan dulu untuk beliau berdua. Ayo, siapa yang bisa jawab? Panitia kasih mikrofon biar dia bersuara. Ini kan ngajinya tasyakur kepemimpinan. Jadi yang ngajinya agak politik-politik sedikit lah. Jangan mengaji dalam bab syarat rukun sholat saja ya Pak Bupati ya. Ada yang bisa jawab tidak? Ada ibu, itu istrinya Pak Bupati ya ngacung ya? Oh bukan, tak kira istrinya Pak Bupati dapat hadiah dari Pak Bupati, kan repot kita gini. Yo, ya berdiri Bu, kasih mikrofon itu panitia. Sebutkan nama, suku asli. Tidak bisa. Tidak bisa, berarti kalau ibu lupa berarti ibu sudah tidak dapat kesempatan. Radio tidak bisa diputar ulang, Bu. Bupati berpahala bila ia menjalankan tugasnya dengan bijaksana. Dia tidak berpahala kalau dia tidak menjalankan kegiatannya bersalah. Ini jawabannya cuma 30% benarnya ini. Jadi ibu belum mendapatkan hadiah. Itu baru 30%. Berarti nanti kalau dapat hadiah pun ibu cuman 150.000. Ayo, siapa yang bisa jawabannya lengkap dengan dalil-dalilnya? Tapi dalil gaya orang NU bukan gaya orang. Ya, ayo siapa itu? Anak mbak-mbak ya. Kalau kiai yang bisa jawab ya tidak ada hadiahnya. Kalau kiai memang tugasnya. Ya, langsung to the point. Jawabannya berpahala. Jika bupati itu melaksanakan tugasnya dengan baik atau jika bijaksana itu maka dia berpahala. Itu ngulangi yang tadi, copy paste jawabannya. Ya terus lanjut dulu. Jika bupati itu tidak melakukan tugasnya dengan baik atau tidak bijaksana itu berarti ya dosanya. Duduk dulu. Ada lagi baru 2. Ini jawabannya cuma sama, copy paste. Saya waktu kasih pertanyaan ini tinggal 1 menit. Kalau 1 menit tidak ada yang jawab, gugur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawaban saya, seorang bupati akan mendapatkan pahala apabila dia menjalankan tugas dengan amanah. Terus? Seorang
bupati tidak baik, dia akan dapatkan pahala karena tidak amanah. Kan tadi pertanyaannya dua, kalau jabat pahala apa sebabnya, kalau tidak dapat pahala apa sebabnya? Kalau tidak dapat pahala sebabnya bila dia tidak menjalankan dengan amanah. Ya, wes duduk. Oke nih, sebenarnya jawaban ini ibu ini baru 50%. Nah, yang bisa jawab hampir sama. Jadi hadiahnya 1 juta dibagi 3. Tepuk tangan. Maju, tiga-tiganya maju, tiga-tiganya maju. Tiga-tiganya maju untuk ambil hadiah. Langsung diserahkan Pak Bupati dan Ketua DPRD. Ayo maju sini cepat, ngirit waktu. Tiga-tiganya maju. Jadi 1 juta dibagi 3. Ya wis 300 ribuan lah. Ayo maju. Langsung Pak Bupati yang jarakan, Pak Bupati dan Ketua DPRD. Oh ya siap. Ya. Ya, nah ini dia. Ya di sini kasih di situ. Nah, ya udah kasih. Ya. Ya, yang mereka bertiga Bang ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati dan Ketua DPRD. Ah ya, Bu bilang terima kasih bukan Bu? Alhamdulillah. Kata suaminya, alhamdulillah istriku ke pengajian nyari pahala malah dapat duit. Tadinya saya tuh mau saya kasih, saya lupa ini, dompetnya ketinggal di hotel itu loh. Nah, jawabannya tadi sudah benar tapi kurang lengkap. Kaidah fikih berujar al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung maksud dan tujuannya. Saya kemarin ngobrol dengan Wakapolda ini, masalah ini. Apa maksudnya? Orang jadi pejabat itu ada dua macam. Satu, ada kalanya orang yang cuma dapat gaji saja tanpa dapat pahala. Ada orang yang dapat pahala sekaligus dapat gaji. Saya berniat jadi bupati, kata Kiai Haji Ibrahim Ali, dengan niat mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Tanah Tidung, dengan niat membangun kesejahteraan masyarakat Tanah Tidung, dengan niat membimbing masyarakat Tanah Tidung kepada yang lebih baik, yang semula jarang ngaji menjadi rajin ngaji, yang semula jarang sholat menjadi rajin sholat. Itulah al-umuru bimaqasid. Niatnya bagus, dapat pahala tiap bulan, dapat gaji. Beda kalau niatnya saya berniat menjadi pejabat biar saya bisa memperkaya diri, bisa punya istri simpanan di pinggiran Tanah Tidung. Saya bilang istri simpanan nih Pak Kiai Harmoko nih, cengar-cengir curiga saya nih. Itu niatnya salah. Politik itu bagaikan pisau. Pisau digunakan untuk kebaikan akan menghasilkan pisau digunakan untuk kejahatan akan menghasilkan dosa. Orang punya jabatan untuk melindungi lokalisasi, dosa. Tapi orang punya jabatan untuk melindungi acara pengajian, acara istighosah, itulah bagian pejabat yang Betul apa betul? Itu jawaban yang lengkap. Kenapa? Karena hadis Nabi berujar innamal a'malu setiap amal tergantung niat. Saya nyalon jadi DPR dah. Kalau gue jadi DPR kan nanti sekprinya gue cewek yang paling cantik pakai rok mini. Ntar gue ajak liburan. Pamit sama istri, sorry ya istriku sayang, saya mau kerja dinas luar kota membawa sekretarisnya yang pakai rok mini kayak di film Indo sih, ya
Di sini nggak ada, di Kaltara nggak ada. Ya, nggak ada. Tenang, Pak Ketua DPRD. Habis ini kita membicarakan hal itu, tenang. Nah, sudah jelas ya. Jadi itulah bahwa orang menjadi seorang pejabat atau bupati bisa menjadi baik karena melindungi dan melakukan hal-hal kebaikan. Saya jujur-jujuran saja nanya, saya pengen cek. Kira-kira Pak Bupati kita ini banyak yang mengajar kebaikan atau kejelekan? Kebaikan, alhamdulillah. Jelas. Cukup apa terus? Sampean seenak terus. Nah, saya yang pegang mic ini. Saya itu ngaji di Kalimantan Utara itu dikerjain. Maksudnya dikerjain gini sampai. Kalau di Kalimantan Utara itu orang ngaji ceramah itu minimal 1,5 jam. Hah? Saya kalau di Jawa itu paling 20 menit, 30 menit, paling lama itu 40 menit. Di Kalimantan Barat kan banyak orang Jawa. Saya kalau ngaji di Kalimantan Barat ya biasa sekitar 25 menit, 30. Kemarin di Nunukan hampir 2 jam dikerjain sama panitia. Di Bulungan 1,5 jam lebih. Waduh, sampai ini luar biasa. Tapi saya sudah izin kemarin sama panitia. Saya di Tanah Tidung cukup 20 menit saja. Setuju? Loh kok diam saja? Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah itu. Jadi itulah nikmatnya kita punya pemimpin Islam yang Selanjutnya yang ingin saya katakan adalah bagaimana kita sebagai warga negara, bagaimana kita sebagai masyarakat agar bisa memilih pemimpin yang baik dan benar. Gampang, Pak. Saya mau mengajak menganalisa pemikiran Imam Syatibi. Ketinggian kayak enggak Bapak, saya sederhanakan. Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat mengatakan, "Inna syari'atal islamiyyata qad unzilat li ri'ayati masalihil ibadi ammatan wa laysa li maslahatil firqati awil maskhalatil fi'atil muayyanah." Kata Imam Syatibi, syariat Islam diturunkan ke muka bumi ini itu untuk menjaga kemaslahatan semua hamba. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, bagaimanapun bentuk warna kulitnya, bagaimanapun bentuk hidungnya, semuanya itu punya hak yang sama di hadapan syariat Islam untuk menikmati hak hidup secara sama. Itulah yang saya ajak kepada masyarakat. Ingin saya katakan, bagaimana tipe pemimpin yang adil dan bijaksana itu tadi. Ketika ada pemimpin kau mau menjadikan semua warga negaranya, semua warga kabupatennya, warga provinsinya itu sama di hadapannya. Tidak membeda-bedakan mau suku Tidung, mau suku Sunda, mau suku Jawa, mau suku apapun dianggap sama. Itulah tipe pemimpin yang baik. Di sini ketua paguyuban Jawanya namanya Kiai Mu'allif, ya. Mana beliau Kiai Mu'allif? Ketua paguyuban Jawa di Tanah Tidung. Tadi siang saya berziarah ke makam-makam wali. Orangnya sudah sepuh tapi masih kelihatan awet muda, seger, masih aura-aura kegantengannya itu masih ada. Jadi kalau dijejerkan dengan Ustadz Harmoko itu makalah Ustadz Harmoko walaupun usianya lebih muda. Jadi itulah tipe pemimpin yang baik. Apapun agamanya, di sini kan multi etnis, multikultural, multi budaya, multi suku, multi bahasa. Makanya tadi saya di awal membaca Pancasila. Berbeda-beda tapi satu tujuan.
Bener Pak Bupati, di sini kan sukunya banyak ya. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada semuanya. Tapi oleh Pak Bupati semua dinaungi punya hak yang sama, biar hidup tentram, sama-sama maju, baik yang pribumi maupun yang tran. Itulah kira-kira seperti itu pemimpin yang baik atau tidak? Kira-kira seperti itu pemimpin yang baik atau tidak? Baik secara Pancasila maupun juga secara syariat Islam. Karena tadi sudah saya tegaskan, orang syariat Islam berbeda, jangankan cuman berbeda suku, jangankan berbeda bahasa, berbeda agama pun itu harus saling rukun, aman, tentram. Alhamdulillah. Itulah enaknya jadi orang Islam. Saya kebetulan ditakdirkan bisa bahasa tuh banyak. Saya ini kan aslinya Jawa Barat. Yang Jawa Tengah tuh istri saya. Jadi saya orang Jawa Barat, bisa bahasa Sunda. Kumaha damang sadayana, mun di dieu teh nu mojang-mojangna entu gelis, entu ongkos dieta di Bandung, Tasikmalaya gitunya. Yang dari Sunda ngacung. Wah, bener kan? Oh, bener kan? Kalau tadi saya bilang kalau seorang Sunda itu cantik-cantik. Nah iya, yang perempuan Sunda ngacung. Bener tuh kan? Yang Sunda itu glowing-glowing itu. Nah ini sama Bapak ini. Ya sama glowing-glowingnya sedikit, beda sedikit lah kira-kira. Gak enak juga kalau saya bilang Bapak Ketua DPRD kalah ganteng kan? Saya di Jawa Tengah itu istri, tapi saya lama di Jawa Timur karena pesantrennya saya yang lama di Jawa Timur 8 tahun. Saat saya di Jawa Timur, satu kamar di pesantren dengan orang-orang Madura. Jadi saya bisa bahasa Sunda, yang dari Madura, yang dari Madura ngacung. Oh, di sini nggak ada yang dari Madura. Ya udah, kalau kemarin banyak bisa. Nah itu yang ini saya katakan bahwa Indonesia ini multi etnis, multi suku, multi bahasa, dari pulau yang berbeda, tapi kita tetap damai. Saya tadinya mau berangkat itu pakai sarung batik, tapi saya di Pulau Jawa ada, Pulau Kalimantan ada sarung batik. Wah Kalimantan asing, jadi saya tinggal sarung batiknya. Nggak taunya Pak Bupati sini pakai sarung batik. Karena saya itu kemana-mana sarungan saja, lintas bandara, lintas apa. Enak orang sarungan itu, kalau kebelet cepet. Maksudnya kebelet ke WC Ustadz Harmoko, pikirannya ngeres Ustadz Harmoko ini. Itu bahwasanya liriaya masalihil ibad. Makanya kenapa saya sering bicara gini, apapun sukunya. Kebetulan saya di MUI Pusat itu wakil ketua komisi kerukunan antar umat beragama. Makanya saya harus bicara apapun sukunya, apapun agamanya, apapun ini. Bahasanya kita harus akur, harus damai, harus tentram. Apalagi cuman beda parpol. Kalau beda parpol bermusuhan, no, sorry loh. Ya, jadi harus itu tadi kembali bahwa tipe pemimpin yang baik, pejabat yang baik itu mengayomi semua warganya, apapun meskipun berbeda-beda agamanya, beda sukunya, beda adat tradisinya. Yang orang Jawa saja, orang Jawa itu kan macam-macam. Bahasa Jawa Barat beda, apalagi Jawa Barat terbagi menjadi dua, ada Jawa, ada Sunda. Jawa Tengah beda, Jawa Timur beda lagi, malah ditambah dengan bahasa Madura. Tapi harus tentram, damai dan aman. Monggo kita sholawatan dulu ya. Mana grup perbananya? Ada nggak grup? Ya, perbananya dipukul dulu, kita baca
salawat nariyah. Allahumma sholli salatan wa sallim salaman tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul, ayo sama-sama, khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tanhalu bihil uqadu bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lamhati wa nafasin kulli ma'lumin lah. Sekali lagi, Allahumma sholli salatan tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi ويستسقى الغمام في كل لمحة ونفس بعدد كل ما
Sallu ala Nabi Muhammad. Saya tuh sebenarnya tak lagi pengen tahu sejauh mana irama kemerduan suara grup Rebana Tanah Tidung. Ternyata ya begitulah kira-kira. Saya tak mampu mengatakannya. Semua yang hadir sendiri yang bisa menilainya. Tepuk tangan dulu untuk grup Rebana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Imam Ibnu Khaldun mengatakan, salah satu prinsip menjadi pemimpin yang sukses, menjadi pemerintah yang sukses, bukan calon sukses, bukan calon pemerintah, tapi pemerintah pejabat yang sukses itu harus menerapkan prinsip kal jasadil wahid, sebagaimana satu anggota tubuh. Nyambung dengan yang tadi. Elemen dari unsur manapun, dari kelas sosial manapun, maupun itu petani, maupun itu ASN, maupun itu seniman, mau itu nelayan, sama satu hal kita posisikan. Ketika salah satu sebagian dari mereka itu menderita, maka sang pejabat juga harus itu yang perlu oleh karenanya tadi saya mengingatkan bahwa innamal a'malu binniyat atau al-umuru bimaqasidiha. Begitu jika kita yang menjadi warga kabupaten alias bukan pejabat. Maksudnya apa? Kita tran, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Bugis, dari mana-mana. Kita datang ke tran ini niatnya juga harus yang baik. Kalau niatnya salah, nanti akhirnya kurang. Saya tran ke Tanah Tidung dengan niat satu. Saya mencari rezeki halal untuk menafkahi anak istri saya, untuk membiayai sekolah anak-anak saya. Jadi 24 jam ada di sini, berbulan-bulan, bertahun-tahun itu mendapat beda. Saya tran ke Tanah Tidung, menumpuk duit sebanyak-banyaknya nanti biar bisa nambah istri, itu lain lagi. Atau punya istri simpanan di pinggir laut Tidung, lain lagi. Itu niat yang salah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati. Selanjutnya adalah kita ini hidup di tengah alam yang indah. Saya makanya cerita sama Pak Bupati. Saya tuh betah Pak Bupati di Tidung ini, betah luar biasa. Betah luar biasa. Padahal Pak Bupati dengan saya nggak pernah cerita-cerita tentang gadis-gadis, tentang janda-janda, tidak. Yang membuat saya betah itu adalah alamnya. Saya cerita sebelum kesini saya di Surabaya semingguanan. Sebelum di Surabaya di Jakarta seminggu. Artinya kota-kota besar yang dengan keramaian, dengan hiruk pikuk. Masuk di Kalimantan, plong, ibaratnya kayak anak muda menahan perut mules kemudian dicemplungkan. Ditambah lagi masuk Kalimantan, sinyal saja hilang, sinyal HP. Jadi serasa seperti orang hilang. Masalahnya, ada masalahnya. Saya kan sudah seminggu nih ninggalin rumah nih. Kalau sehari semalam saya nggak ngabarin istri saya tuh agak-agak curiga. Padahal saya nggak bercerita sama istri saya. Saya punya kenalan Ustadz Darmoko yang istrinya 2. Itu yang membuat indah. Jadi nyari kemarin tuh indah. Saya ini menyambut datang di Tanah Tidung disambut dengan keindahan yang luar biasa. Masuk penginapan jelang maghrib, listriknya mati. Alhamdulillah, HP saya nggak ada baterai sama sekali, jadi tidak bisa ngabari. Sudah nggak ada baterai, nggak ada sinyal. Dikasih lampu cadangan sama. Saya mandi, di tengah-tengah mandi airnya mati. Subhanallah, indahnya hidup di Kalimantan. Saya bilang. Tapi justru itu
Indah. Jadi, oh berarti saya teringat 20 tahun yang lalu hidup di Jawa gitu kira-kira. Tapi kalau Pak Bupati kan sering ke Jakarta kemana. Apa yang ini saya katakan kembali? Akhlak manusia itu ada 4. Ini kaitan dengan trans. Akhlak manusia itu ada 4 macam. Secara garis besar, akhlak itu ada 2 macam. Ada akhlak terpuji, ada akhlak tercaci. Semua orang itu punya akhlak. Jangan bilang si Anu tidak punya akhlak, nggak benar. Yang benar itu si fulan akhlaknya bagus, si fulan akhlaknya jelek. Ini untuk orang Kalimantan saya harus menyampaikan ini. Al-akhlaq arba'atu anwa. Akhlak itu ada 4. Bagaimana di lingkungan tran yang tadi sudah saya katakan, dari berbagai suku, berbagai etnis, berbagai golongan warna kulit, dari berbeda-beda bentuk hidung, berbeda-beda bentuk postur tubuh, ada 4 ini. Agar menjadi lingkungan yang tentram, damai, gemah ripaloh jinawi, akur dengan tetangga, bahkan bisa menikah dengan suku yang lain. Saya baru bahasa nikah, ditakut-takuti. Saya mau cek ini ya, Pak, Bu, saya mau cek ya. Rupanya tokoh-tokoh masyarakat sini Kiai itu khawatir saya mencari istri cadangan di sini. Gini, ada saya. Begini Pak Kiai, kalau di sini kalau mau ngelamar istri perempuan itu minimal pertama itu 100 juta. Nanti maharnya 100 juta, ratus juta. Jadi kayaknya mereka tuh menakut-nakuti saya. Saya kurang tahu juga sebenarnya mereka para kiai yang bilang gitu itu. Mereka kayaknya pengen nambah istri, jadi menutup peluang untuk saya gitulah kira-kira. Repot ini. Nah ini nih masih belum toleransi, belum keadilan sosial ini, repot. Informasi-informasi yang bagus ditutup hanya untuk pribadi, ini masih belum demokrasi namanya. Kembali ke permasalahan tadi. Untuk menciptakan lingkungan yang damai, aman, tentram itu ada 4. Pertama, akhlakul basar ma'arabbih. Akhlaknya manusia dengan Allah Sang Pencipta. Dia diperintah oleh Allah salat, mau. Diperintah oleh Allah puasa, mau. Diperintah oleh Allah zakat, mau. Itulah namanya akhlakul basar ma'arabbih. Akhlaknya manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, akhlakul basar ma'a ghairihi minal makhluqat. Akhlaknya manusia dengan sesama manusia. Manusia sesama manusia apa? Suami dengan istri bagaimana akhlaknya, anak dengan orang tua, masyarakat dengan pejabat, pejabat dengan pejabat, tetangga dengan tetangga. Itulah akhlakul bashar ma'a ghairihi minal makhluk. Yang ketiga, akhlakul bashar binafsihi. Akhlaknya manusia dengan dirinya sendiri. Ayo bingung betul? Bahasa Jawanya keluar ini. Biasa ngaji di Jawa. Akhlaknya manusia pada dirinya sendiri loh. Apa ada akhlak manusia pada diri sendiri? Ada. Tak bikin kuis lagi satu ini ayo yang bisa jawab. 100.000. Apa akhlaknya manusia pada dirinya sendiri? Ngacung. Enggak ada yang ngacung. Kuis langsung tak batalkan kuisnya. Akhlakul bashar, akhlaknya manusia pada dirinya sendiri apa? Menjaga dirinya dari hal-hal yang merugikan. Contoh apa? Mabuk-mabukan, narkoba, naik sepeda motor ugal-ugalan. Semua hal-hal tindakan yang membahayakan diri sendiri dilakukan, berarti itu orang tidak punya akhlak pada dirinya sendiri.
Orang karena narkoba menjadi rusak badannya, rusak otaknya, betul? Orang karena merokok kerusak kesehatannya. Orang karena naik motor sembarangan, dia mengganggu stabilitas keamanan di jalan raya, merugikan diri sendiri dan orang lain. Berarti orang semacam itu tidak punya akhlak pada dirinya sendiri. Dan yang keempat, ini untuk orang teran. Akhlakul bashar, akhlaknya manusia dengan benda-benda mati. Apa benda mati? Hutan, laut, sungai. Cuman kalau di Kalimantan sungainya luas banget. Saya kemarin itu naik speedboat dari Nunukan ke Bulungan. Saya bilang, kok lautnya sempit? Saya bilang gitu orang Jawa. Kok lautnya sempit ya sebelahnya? Loh, ini bukan laut, ini sungai. Loh, menurut orang Jawa laut di sini hitung sungai. Parahnya lagi, saya kemarin dari Tarakan ke Bulungan itu naik speedboatnya kecil, tidak pakai pelampung. Ada pelampung enggak ada saya? Kalau terbalik gimana? Oh, ya enggak apa-apa. Ya iya enggak apa-apa, kamu anak laut, saya. Nah, yang terakhir tadi itu akhlakul basar, akhlak manusia dengan benda mati. Contoh, banyak tanah longsor itu akibat penebangan hutan secara ilegal, atau bahasanya Kiai Harmokonya ilegal logging. Penebangan pencemaran lingkungan diakibatkan pabrik-pabrik membuang limbah sembarang. Banyak ikan-ikan paus mati meninggal memakan sampah plastik karena orang buang sampah plastik Padahal Allah Ta'ala sudah tahu, wala tufsidu fil ardi ba'da islah. Jangan kau bikin kerusakan di muka. Makanya ini tadi saya tambahi, di antara manfaatnya orang teran itu adalah dapat pahala i'marul ard, memakmurkan bumi Allah. Datang ke Tanah Tidung, bismillah, saya ikut serta memakmurkan buminya Allah yang bernama Tanah Tidung. Tanah yang asalnya liar tak terurus menjadi tertata. Tanah yang asalnya tidak menghasilkan apa-apa, tidak produktif, ditanami menjadi produktif. Itu termasuk ibadah, mendapatkan pahala i'marul ard, memakmurkan bumi. Merasa tidak selama ini Bapak itu pahalanya banyak sekali jadi orang teran? Merasa tidak Pak? Bu, itu tadi kalau niatnya saya datang ke Kalimantan memakmurkan bumi Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, di antara tujuannya untuk memakmurkan bumi. Asalnya Kalimantan belum terawat, didatangi orang dari Jawa, dari Sulawesi, dari Papua, kemudian menjadi makmur. Itulah di antara salah satu pahalanya i'marul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terakhir, ini bangsa Indonesia sedang berduka cita. Ada anaknya seorang pejabat yang menganiaya anak bangsa bernama David yang nyaris tewas. Lihat videonya Pak. Anaknya pejabat pajak, dengan sombongnya hanya karena menaiki mobil Rubicon. Padahal di pondok pesantren Balai Kambang Jepara itu lebih banyak Rubicon. Bukan punya saya, punya tetangga. Dengan hanya menaiki mobil Rubicon, dengan sombongnya, dengan jumawahnya menganiaya anak bangsa. Yang kebetulan David itu orang tuanya adalah pengurus Ansor Pusat. Sampai sekarang kondisinya masih koma kritis, dianiaya dengan jumawa, dengan sombongnya, hanya karena apa? Hanya karena dia pejabat
Anaknya pejabat pajak. Saya bertanya kepada masyarakat Tanah Tidung ini, pantaskah sesama warga negara Indonesia melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan kepada anak sampai hingga dia itu nyaris tewas? Pantaskah hal itu dilakukan? Bu, pantaskah seorang anak pejabat, dalam hal ini anaknya pejabat pajak, menganiaya seorang remaja bernama David hingga dia koma di rumah sakit nyaris tak tertolong nyawanya? Pantaskah hal itu dilakukan? Sama sekali tidak. Ditambah lagi, David itu bapaknya itu adalah pengurus Ansor Pusat, Gerakan Pemuda Ansor. Padahal GP Ansor sudah ada, sudah mengabdi kepada Indonesia sebelum Direktorat Pajak itu dibentuk. Betul apa betul? Saya sekali lagi ulangi pertanyaan saya. Apakah pantas sesama warga negara Indonesia yang tadi sudah saya katakan Bhinneka Tunggal Ika, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun status sosialnya, semua punya hak yang sama untuk hidup tentram, aman, damai. Betul? Jadi, pantaskah anak seorang pejabat yang menganiaya anak bangsa hanya karena masalah sangat sepele? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Sama sekali tidak. Sampai ketua PBNU, sampai wakil presiden menjenguk itu korban penganiayaan yang bernama David. Karena tindakan itu sama sekali tidak manusiawi. Kalau saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk menyampaikan aspirasi dalam forum ini, setuju? Setuju? Kalau setuju saya izin Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, ikuti saya atas nama warga Kabupaten Tanah Tidung menuntut pelaku tindakan penganiayaan itu supaya dituntut seadil-adilnya. Setuju? Kami warga Kabupaten Tanah Tidung dengan ini menuntut kepada pihak berwajib untuk memberikan hukuman seadil-adilnya, seberat-beratnya kepada saudara Mario yang telah dengan jumawa dan sewenang-wenang menganiaya anak bangsa yang bernama David hingga dia nyaris tewas. Kami warga Kabupaten Tanah Tidung dengan ini menuntut pihak berwajib untuk bertindak tegas dan secepatnya menyelesaikan kasus tersebut. Setuju? Setuju? Tepuk tangan. Tadi sudah saya baca bersama-sama Pancasila. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun bahasanya, sama sekali tidak boleh melakukan kesewenang-wenangan terhadap sesama warga dan negara Indonesia. Dan melalui kesempatan ini pula saya tegaskan, tolong kepada para pejabat, bimbing anak-anak kalian, jangan biarkan mereka sewenang-wenang
Jangan ada lagi kejadian anak pejabat menganiaya bagian daripada bangsa dan negara Indonesia. Setuju? Setuju? Dan juga saya harus menyampaikan, tolong bimbing putra-putra kalian. Karena dengan kontrol orang tua, anak-anak pejabat akan mengurangi kejumawahannya di jalan-jalan raya. Kita lihat sering di jalan raya kalau di Jawa, Jakarta, hanya karena memakai sepeda gede dia semena-mena di jalan. Betul? Hanya karena memakai mobilnya lebih bagus dia semena-mena. Makanya kemarin saya dijemput sama sopir dari Tanah Tidung, namanya Ustadz Hermanto. Kemarin begini awalnya kata Pak Bupati, nanti pakai patwal dijemput. Saya kemarin, gimana Mas Hermanto nggak pakai patwal? Begini Pak Kiai, masalahnya kalau pakai patwal saya salib terus. Jadi supirnya tuh luar biasa saya kemarin. Saya bilang, Mas santai Mas, santai. Jadi setiap 10 menit saya bilang, santai Mas, nggak apa-apa. Itu walaupun mobil ini janganlah dipepet-pepet gitu. Ya, sampai kita bilang, saya ini nggak pakai patwal Pak Kiai. Kalau saya pakai patwal, sopir patwal itu tukar posisi, saya yang nyupir patwal katanya. Waduh, luar biasa, mana orangnya. Nah, itulah kesewenang-wenangan di antara kesewenang-wenangan para putra pejabat. Nih, saya kira cukup sekian. Ini video rekaman ini nanti akan dikirim di YouTube-nya PBNU. Ya. Jadi biar tahu. Karena masa mayoritas saya dapat informasi mayoritas warga sini adalah warga Saya tanya sekali lagi, mayoritas warga sini warga NU ya? Yang warga NU ngacung, coba kamera diputar. Yang warga NU ngacung. Saya pengen tahu yang warga NU ngacung. Katanya warga NU semua nggak kompak. 1, 2, 3 yang warga NU ngacung. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Pancasila. Bukan jaya, Pancasila harus ditegakkan. Contohnya Mario itu orang tidak mengerti Pancasila sehingga dia menganiaya anak bangsa. Ya, saya kira cukup sekian. Terus apa cukup? Terus apa cukup? Alhamdulillah, itu yang saya harapkan. Soalnya kata panitia 2 jam. Dari tadi kan bilang cukup, saya lebih seneng. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Kuis lagi nih, Mbak. Kalau orang pidato ditutup dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, itu tandanya orang apa? Tandanya orang NU. Jadi saya pesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis ngacung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, kalau anak gadisnya ada yang ngelamar, tolong dites pidato dulu. Kalau dia pidatonya pakai wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, itu langsung diterima lamarannya, Pak. Karena kalau orang Wahabi enggak pakai wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Jadi kalau ada yang lamar, Mbak, tes pidato. Kalau dia pidato pakai wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, contohnya apa? Pak Bupati. Makanya dulu Ibu Bupati itu langsung menerima saja cintanya. Karena dia Pak Bupati, di depan pintu calon mertuanya pidato wallahul muwafiq. Gitu kira-kira kurang lebih. Nah, Bapak, jadi kalau yang ngelamar nggak bisa pidato, bagaimana? Ya cukup 2 kalimat, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, gitu saja ya. Jadi walaupun wajahnya ganteng, tampan, mempesona seperti Ustadz Harmoko gitu ya. Kalau Ustadz Harmoko kan NU ya. Jadi kalau ada orang pidato tidak pakai wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, lamarannya jangan diterima. Cukup sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf segala kesalahan dan semoga apa yang benar datangnya dari Allah dan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Oh, saya sudah wallahul muwafiq masih disuruh doa. Yang sesepuh mana di sini sesepuh? Oh ya. Begini Mbah, saya menggunakan tradisi Jawa. Biasanya kalau di Jawa itu yang doa orang yang paling sepuh. Apa jenengan merasa lebih muda dari saya? Karena saya tadi membahas masalah janda, jadi sesepuhnya merasa lebih muda, kan repot. Oke. Liridaillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa karamati sultan ala Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. بسم الله الرحمن الرحيم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا